Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, malam kali ini masuk di bab yang ke-11, babu birril walidil musyriki. Bab tetap berbuat baik kepada orang tua sekalipun dia seorang musyrik. Jadi taatnya karena dia seorang tua gitu. Sekalipun orang tuanya itu tidak baik-baik saja, tapi seorang anak tetap berbuat baik terhadap orang tuanya. Apalagi kalau orang tuanya baik, maka lebih kemudian anak itu berbuat baik terhadap orang tua. Ini al-walidil musyrik, orang tua yang musyrik. Kalau lihat redaksinya si laki-laki, pada orang tua ayah yang musyrik sekalipun itu tetap mendapatkan perlakuan baik dari anaknya. Maksudnya adalah bukan berarti ketika orang tuanya itu musyrik kemudian anak langsung mukulin semena-mena, tidak. Itu tetap berbuat baik, tetap berbuat baik. Nah, ini nanti ada 4 ayat yang disampaikan dalam satu hadis, tapi yang berkaitan dengan pembahasan kita adalah ayat yang pertama. Jadi hadis ini menyebutkan bahwa An Sa'id bin Abi Waqqas qala, keterangan dari Sa'ad bin Abi Waqqas, dia berkata, nazalat fiyya arba'u ayatin min kitabillahi. Jadi menjelaskan bahwa telah turun 4 ayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemudian setiap ayat itu kemudian ada maknanya. Ini ayat yang pertama, surah Luqman ayat yang ke-5. Yang kedua nanti dalam Al-Anfal ayat yang pertama. Yang ketiga adalah berkaitan dengan pembagian harta yang mau sedekah. Kemudian yang keempat adalah berkaitan dengan seseorang yang dipukul kemudian lantaran mabuk-mabukan gitu. Kita lihat yang pertama, jamaah rahimakumullah. Kanat ummi halafat alla ta'kula wa la tashraba hatta ufariqa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Kita melanjutkan dari yang pembahasan sebelumnya. Disebutkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas bahwa dulu ibuku itu bersumpah alla ta'kula, dia tidak akan makan, wala tashraba, dan tidak akan minum. Tidak mau makan, tidak mau minum lantaran anaknya, putranya itu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ibunya ini mau makan dan minum lagi hatta ufariqa Muhammadan, sampai kalau anaknya sudah melepaskan agamanya, agama Islamnya, baru kemudian orang tuanya, ibunya akan makan dan minum. Yang biasanya mengancam, dalam tanda petik ya, yang mengancam anaknya dengan ancaman tidak mau makan, tidak mau minum, akan terus berjemur di bawah matahari, tidak mau menyisir rambutnya, itu biasanya ibu-ibu atau bapak-bapak. Ibu-ibu. Maka ini hadis yang kemudian kesekian kali kita temukan, anak yang masuk Islam itu diancam sama ibunya. Berarti satu sisi menunjukkan bahwa anak ini memang patuh terhadap sang ibu, sehingga ibu memanfaatkan kepatuhan anak terhadap dirinya sebagai ancaman agar anaknya itu kembali kepada keyakinan semula, itu menjadi kekufuran, kembali kepada kekufuran. Maka di sini sampai diancam, Col, kalau kamu tidak mau balik lagi, kalau kamu kemudian tidak mau balik kepada keyakinan sebelumnya, kamu mau lihat ibu mau akan mati loh, gitu. Anaknya diancam demikian. anaknya diancam demikian. Maka di sini fa'anzalallahu azza jalla, Allah menurunkan surah Luqman ayat ke-15. Ini jawabannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ma'rufa ini. Wa in, dan jika jahadaka
antusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun, jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukanku dengan sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentang itu. Kalau orang tua sampai memaksamu agar menyekutukan aku dengan yang lain, anak diajak untuk berbuat syirik, anak kemudian diajak untuk memakai jimat sama orang tuanya. Ini yang ngajak orang tuanya, justru yang ngajarin adalah orang tuanya. Nak, ayo nak, kamu siraman misalkan. Kenapa? Kamu kan hamil 6 bulan 3 minggu gitu. Kamu sudah hamil 6 bulan 3 minggu gitu. Biar apa? Lo biar nanti janinmu nggak dicuri. Ayo siraman sini. Lah saya kan sudah setiap hari sudah mandi, Bu. Beda ini mandi khusus gitu. Biar apa? Ya biar nanti dijaga bayimu jadi seger, kamu juga seger. Saya kan juga mandi gitu. Nanti ngadain ritual ini dan itu. Nah, ibunya mengajak yang demikian itu. Nah, jika kemudian mengarah kepada perbuatan syirik dengan ancaman kalau kamu tidak melakukan ritual ini, bayimu akan kena petaka. Kalau kamu tidak melakukan ritual ini, maka kamu nanti bayimu akan celaka. Kalau lahir menjadi celaka. Nah, dikaitkan dengan ritual. Lantas kalau saya ikut ritual ini bagaimana, Bu? Kalau kamu ikut ritual ini, satu, kamu sehat, badanmu sehat, nanti kalau lahir juga lancar. Berarti yang menentukan bayi sehat dan tidak ritual ini. Iyalah ritual ini gitu. Bukannya Allah, bukan, tapi ritual ini. Yang penting kita ikhlas karena Allah. Nah, itu hati-hati. Jadi kesyirikan itu tidak serta-merta dari sang anak. Terkadang orang tua sengaja mengajarkan kesyirikan pada anaknya dengan dalih membawa dan menghidup-hidupkan tradisi nenek moyang yang secara Islam itu bertentangan dengan nilai akidah. Nah, kalau orang tua itu mengajak, bahkan sampai memaksamu untuk mempersekutukan Allah dengan yang lainnya, maka fala tuti'huma, janganlah patuhi keduanya, maka tidak boleh patuh terhadap orang tua. Nasihatnya untuk orang tua, jangan mengajak anak untuk berbuat syirik. Nasihat untuk anak adalah jangan patuh terhadap orang tua yang mengajak kepada kesyirikan. Nah, ini di bulan Jawa sasi napa, Pak? Sasi Suro. Sasi Suro kita Muharram, sasi Suro. Sudah pada nyuci gaman, jamasan nggih. Nah, ini jamasan. Ngumbah gaman ing sasi Suro. Sasi Suro nyuci gaman. Maka hal-hal yang berbau kesyirikan harus ditinggalkan. Kalau itu yang datang dari orang tua itu memang punya hak untuk ditaati dan dipatuhi. Dalam apa? Kebaikan. Ketika dalam hari kesyirikan, kekufuran, anak tidak boleh taat terhadap orang tua. Lah nanti disebut malah durhaka. Tidak durhaka. Tidak durhaka. Justru menunjukkan kepatuhan kepada Allah. Kalau mematuhi perintah orang tua dalam kesyirikan, itu durhaka kepada Allah. Akan tetapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetapi pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, ya kan? Jadi tetap kemudian dipergauli dengan baik, ngomongnya tetap sopan, gak usah bentak-bentak, sekalipun orang tuanya melakukan kesyirikan, tergelincir pada kesyirikan. Kalau mau mengingatkan, ingatkan dengan cara yang baik-baik. Nggak usah dibentak-bentak, nggak usah ditunjuk-tunjuk, nggak usah kemudian dipojokkan atau dipermalukan, nggak usah. Sekalipun orang tua dalam kondisi yang salah, anak tetap berbuat baik. Tetap berbuat baik. Tetap dianjurkan untuk berbuat baik. Menasihati boleh nggak Pak Ustadz? Boleh. Nasihati pun boleh. Diingatkan, Bu, Pak, jangan melakukan ini. Ini kan warisan nenek moyang, harus kita lestarikan. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi? Gitu. Tapi kita sebagai seorang muslim, ritual ini bertentangan dengan akidah. Oh, kamu tuh nggak tahu sejarahnya, kamu masih anak kecil, ini urusan orang tua. Kalau orang tua nggak melaksanakan, nanti malah jadi petaka bagi keluarganya. Oh, ricis gitu jelasinnya. Kita serahkan ini pada Allah, karena memang tidak ada gitu ritual seperti ini. Oh, dijawab gitu. Maka kalau sudah dinasihati tapi nggak mau, tetap berbuat baik terhadap kedua orang tua. Wah, kufur ini orang tua harus dihabisi itu. Nggak boleh.
Tidak boleh. Harus tetap misalkan wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Wattabi' sabila man anaba ilai. Ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Tsumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian hanya kepadaku kamu kembali, lalu aku beritahukan kepadamu apa yang biasa kamu kerjakan. Maka menjadi syahidnya di sini. Fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetap berbuat baik terhadap mereka selama di dunia. Artinya selama keduanya masih hidup. Kalau masih hidup, orang tua dengan anaknya masih hidup, selama itulah anak tetap berbuat baik terhadap orang tuanya, sekalipun dalam kondisi yang musyrik. Orang yang musyrik. Ini kemudian anjuran dari surah Luqman ayat yang ke-15. Yang baik bagaimana? Yang baik itu ya orang tua tidak mengajak syirik pada putra-putrinya. Atau kalau dibalik, anak jangan mengajak yang syirik pada orang tuanya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ayat kedua adalah berkaitan dengan ini. Inni kuntu akhadtu sayfan a'jabani. Jadi pernah ketika pembagian hasil ghanimah, pembagian hasil rampasan perang, itu kemudian sampai ada yang kemudian mengancam Rasul. Jadi mengancam dengan pedang ya. Faqultu ya Rasulullah habli hadza. Rasul, berikan ini bagian ini untukku. Maka turunlah surah Al-Anfal ayat yang pertama. Surah Al-Anfal kemudian Allah turunkan Al-Anfal ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Qul, katakanlah, al-anfalu lillahi war rasul. Harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul menurut ketentuan Allah dan Rasulnya. Fattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah. Wa aslihu dzata bainikum, dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu. Wa atiullaha wa rasulah, taatlah kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum mu'minin, jika kamu orang yang beriman. Ini awal-awal masa-masa Islam sampai di Madinah, kan kemudian hukum belum semuanya mengatur, belum semua hukum itu kemudian diturunkan mengatur, sehingga ada peristiwa yang kemudian belum terjadi sebelumnya. Maka ketika terjadi perang Badar besar antara kaum mukmin dan pasukan musyrik, kemenangan yang gemilang di pihak orang-orang mukmin. Harta rampasannya cukup banyak, melimpah, sehingga kalau harta rampasan itu banyak, mengundang perselisihan persoalan pembagian. Saya paling besar, saya kan berada di paling depan, kamu bagian belakang belum apa-apa, belum bertemu dengan musuh, bagianmu kecil, nek perlu nggak usah dikasih bagian. Nggak bisa, kan itu perang, kita kan jadi satu kesatuan gitu. Kamu yang bagian tepi, bagiannya separuh. Karena belum ada ketentuan ini, jamaah rahimakumullah. Seperti kalau misalkan ada orang yang dapat ghanimah, dapat barang temuan, wah, bagi pembagiannya di menurut persepsi masing-masing. Maka para sahabat menanyakan kepadamu, wahai Nabi Muhammad, bagaimana cara pembagian harta rampasan perang Badar? Sebagai jawaban, katakanlah, harta rampasan itu milik Allah dan Rasul, sehingga harta rampasan ini bukan dibagi yang depan lantas otomatis dapat banyak, yang paling belakang yang belum sempat berperang karena di belakang nggak dapat bagian, bukan itu. Harta rampasan ini milik Allah dan Rasulnya, sehingga Rasul yang akan membagikan menurut ketentuan Allah. Janganlah kalian itu berbeda pendapat menyangkut persoalan harta itu. Wah, kita ini yang dari keluarga yang gugur dapatnya sekian ya gitu. Ini pemimpinnya dapat sekian ya. Menurut perkiraan masing-masing. Cukuplah kalian itu menjadikan rasa takut dan taat pada Allah sebagai simbol kemenangan kalian. Kalau sudah menang, harusnya semakin taat, semakin takut kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu. Misalkan kalau kemarin yang panitia kurban, ini panitia kurban yang dia dapat banyak, lah saya juga panitia, kok saya nggak dapat, kamu dapat ekornya saja gitu. Lah dagingnya mana? Nggak ada. Kamu kan belum megang pisau, jadi dapatnya cuma ekor gitu. Tanganmu kan tidak basah dengan daging kurban gitu.
Tentukan. Tunggu bagaimana Allah dan Rasulnya itu menentukannya. Nah, turunlah kemudian surah Al-Anfal yang memberi jawaban bahwa ada unsur penting yang dapat memelihara kesehatan umat, yaitu takwa. Yang kedua, memperbaiki hubungan sesama muslim dan mentaati Allah dan Rasulnya dalam setiap keadaan. Nah, dalam kondisi pembagian harta warisan, kalau tidak ada takwa, pada berani. Bila jadi dengan sikap kemanusiaan, boleh jadi kemudian mengeluarkan kata kekerasan firman sebagainya. Hati-hati, tetap takwa kepada Allah, takwa dan takwa. Dan jagalah hubungan sesama muslim. Sama Bapak Ibu kalau menjadi pemimpin ya. Kalau menjadi pemimpin misalkan di kampus, tetaplah jaga hubungan baik dengan sesama. Menjabat di kampus itu kan paling 4-5 tahun, 1 periode, 2 periode, bahkan ada yang tidak sampai 1 periode sudah diganti. Kalau jabatan itu bisa berganti sewaktu-waktu, tapi persahabatan bisa selama-lamanya. Sekalipun tidak menjabat, tapi persahabatan tetap dijaga. Sekalipun kemudian tidak mendapatkan amanah lagi sebagai pemimpin, karena dia sudah menjaga hubungan baik dengan jamaahnya, dengan audiennya, dengan yang dipimpinnya, maka ya tetap menjaga hubungan baik. Sekarang ini nggak tegur sapa lagi ya, kan sudah tidak jadi pejabat gitu. Sekarang sini sudah tidak main sama temannya itu ya, enggak, dia kan sudah tidak jadi pejabat. Lah dulu kok akrab, dulu kan dia pejabat, saya akrabi. Sekarang sudah tidak jadi pejabat, ya saya tinggal. Ini kan menjadi tidak bagus. Nah, ini adalah ayat yang kedua, jamaah rahimakumullah. Yang ketiga adalah inni maridtu fa'atani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian sakit dan dijenguk oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqultu ya Rasulullah. Nah, ini Sa'ad bin Abi Waqqas ketika sakit mengatakan, wahai Rasul, inni uridu an uqassima mali. Rasul, saya ingin membagi hartaku. Ini orang kaya ini. Fa'ausi bin nisfi. Apakah saya harus berwasiat untuk membagi setengah dari hartaku? Jadi Rasul, jadi bahasanya adalah, Rasul, saya ini punya harta yang cukup. Ya, saya ingin sedekahkan harta saya, infak saya. Saya berwasiat setengah Rasul, setengah dari hartaku. Rasul mengatakan, jangan setengah. Fakultu as-sulus, sepertiga Rasul. Jadi setengah tadi kan tidak boleh. Fasulus, sepertiga Rasul. Fasa kata Rasul, diam. Fakana sulusu ba'dahu jaizan. Jadi maksud adalah sepertiga itu adalah maksimal, dan itu paling banyak. Kalau mau kemudian sedekah adalah maksimal sepertiga. Sekalipun mengatakan Rasul, saya kan orang kaya. Orang kaya singkatannya apa lagi? Orang baru kaya? Kalau akam sih anak kampung sini. Kalau orang baru kaya, OKB. Orang baru kaya, OBK. OKB, orang kaya baru. OKB. Nah, kemudian di sini adalah ini. Ya Rasulullah, inni uridu an uqassima mali fa'afausi bin nisfi. Apakah saya harus membagi setengah Rasul? Diinfakkan setengah. Kan banyak. Kalau jumlah hartanya misalkan ada 1 miliar, 500 juta, setengah miliar. Setengah miliar dengan 500 juta besar mana Bapak Ibu? Setengah miliar sama 500 juta sama ya. Maka dikatakan innaka la tadra warisataka agniya khairu min an tadra ailata yatakaffafunan nas. Jadi kalau kamu itu meninggalkan warisan itu, kemudian perhatikan anak keturunanmu. Jangan hanya mementingkan dirimu sendiri. Ini saya sedekah Rasul, anak saya biar bekerja sendiri. Jangan. Kalau masih punya keturunan, perlu diperhatikan. Tapi kan keturunan saya udah kaya-kaya Rasul misalkan, tetap diperhatikan, karena kamu tidak akan tahu apa yang terjadi pada keturunanmu setelah kamu meninggal. Kalau kamu banyak-banyak berinfak, bersedekah banyak-banyak, tidak meninggalkan bagi keturunan, justru malah nanti kasihan kalau mereka itu nurut-nurut jalan, meminta-minta.
Ini dulu anaknya orang kaya. Ini anak wong sugih ngerek-ngerek. Nah, ngerek-ngerek napa, Pak? Ngerek-ngerek niku napa, Bu? Sugih ngerek-ngerek. Saking kayanya. Kalau anak orang kaya, saking kayanya tetap tidak bisa berinfak sedekah setengah dari jumlah harta kekayaannya. Tetap harus diperhatikan. Maka sekarang kalau orang-orang tua kadang memiliki seperti apa ya namanya, deposit untuk anaknya atau asuransi pendidikan untuk anaknya. Ya, yang kan ada asuransi pendidikan yang kemudian syariah itu. Jika terjadi sesuatu pada orang tuanya, anak tetap bisa mendapatkan jaminan pendidikan dari apa yang dibayar oleh orang tuanya. Di asuransi pendidikan. Jadi perhatiannya sudah ke situ. Misalkan bapak ibu yang kemudian mohon maaf sudah berusia, sudah memetakan, oh ini untuk anak pertama. Di sana untuk yang di SPBU sana Sleman itu untuk anak pertama. SPBU di Bantul untuk anak kedua, SPBU mana lagi Jogja itu untuk anak ketiga, yang keempat SPBU yang di Kulon Progo, yang kelima SPBU yang di Gunung Kidul. Lah kok kaya ya, Pak, punya SPBU 5? Itu semuanya milik Bapak? Bukan. Punya Bapak SPBU? Bukan SPBU-nya, jasa tambal ban di SPBU itu yang punya saya itu. Jadi dari tunggal tambal ban dibagi-bagi gitu. Maka di sini dikatakan famatarak tali waladik. Apa yang kamu tinggalkan untuk anakmu? Qala hum aghniya bi khairin. Mereka orang-orang kaya Rasul. Mereka orang-orang kaya. Faqala ausi bil ushri. Apakah saya kemudian meninggalkan 1/10-nya? Qala famaziltu unaqisuhu hatta qala ausi bisulus. Dikurang ini sampai 1/3. Dan 1/3 kabirun, 1/3 itu sudah banyak. 1/3 dari jumlah kekayaannya. Sehingga memang perlu untuk memperhatikan generasi yang akan kita tinggalkan. Jangan sampai menjadi, mohon maaf, yang kemudian gara-gara orang tuanya kemudian semua harta kekayaan diwakafkan, anaknya tidak ditinggalin, malah kemudian hidupnya menjadi sengsara. Nah, ini nanti orang tuanya yang kena. Ya. Nah, oleh karena itulah jamaah rahimakumullah, law anna an-nasa ghaddu minas sulus ila rubu' fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-sulus wa sulus katsir. Maka cukup maksimal adalah 1/3 kalau mau infak sedekah. Itu 1/3 dari jumlah harta kekayaan. Jadi 2/3-nya ditinggalkan untuk keluarga. Meskipun kita sudah sepuh gitu, saya itu tinggal tunggu hitungan seperti muadzin yang akan iqomat. Jadi jarak antara adzan dengan iqomat itu kan tidak lama Bapak Ibu. Hanya beberapa menit kan. Saya ibarat hidup saya tinggal adzan sampai iqomat. Oh, masih banyak itu. Banyak bagaimana Ustadz? Sebentar, paling kan 10 menit. Belum tentu. Lalu kalau misalkan kalau yang adzan itu sakit perut kemudian dia ke belakang nggak jadi qomat gimana? Bisa gitu. Maksudnya adalah tinggal sebentar. Ya enggak, jangan gitu. Enggak usah memprediksi hidupnya masing-masing. Kita enggak tahu, maka berikhtiar yang sebaik-baiknya gitu. Nah, itu adalah yang ketiga. Yang keempat, adalah warabi'ah. Inni syaribtul khamra. Dulu saya itu meminum minuman keras, khamr. Maqami minal ansar. Beserta dengan kaum Ansor. Fadaraba rajulun minhum anfi bilahyai jamil. Salah seorang dari mereka, disembunyikan nama seseorang ini, memukulku dengan jenggotnya onta. Bagian onta kemudian dipakai untuk mukul. Fa'at itu Nabi SAW. Maka dia mengadu ke Nabi. Nabi, saya lagi enak-enak minum khomer, ternyata kemudian ada yang mukul, maunya mengadu. Fa'anzalallahu azza jalla tahrimal khomri. Allah kemudian menurunkan pengharaman khomer. Jadi khomer dulu kan kemudian pernah halal, tapi kemudian diharamkan. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, hati-hati, bukan es batu, ini bukan es batu.
berjudi, maisir. Jadi minuman keras dalam bentuk apapun kemasannya, sekalipun kemasannya seperti plastik kayak es teh, nah gitu, atau kemasan yang lain yang dibaburkan, disamarkan, apapun itu, dan berjudi, maupun judi yang tradisional maupun yang modern. Kemudian wal ansabu, berkorban untuk berhala, tidak menyebut nama Allah. Wal azlamu, mengundi nasib dengan anak panah. Gimana Bapak Ibu? Mengundi nasib dengan anak panah itu adalah seperti anak panah yang dikocok seperti ini Bapak Ibu. Kalau misalkan gambarannya, mengundi nasib dengan anak panah. Macam-macam. Pokoknya anak panah itu menjadi penentu. Kalau saya bisa nembus di lingkaran yang tengah, oh berarti nanti saya akan berangkat. Kalau tidak menembus angka tengah tapi lingkaran lu merah, saya tidak akan berangkat. Jadi nasib dia ditentukan kena dan tidak dengan anak panah. Yaitu menjadi menjadi yang ya kayak ngundi nasib ya. Kayak ngundi nasib. Kemudian disebutkan lagi, itu adalah perbuatan keji. Itu adalah perbuatan keji. Rijsun min amali syaitan, termasuk perbuatan setan. Fajtanibuhu, jauhilah perbuatan-perbuatan itu, la'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Di sini disebutkan kalau ingin beruntung jauhilah berjudi. Kalau ingin beruntung jauhilah minuman keras. Kalau ingin beruntung jauhilah berkorban untuk berhala. Kalau ingin beruntung, jauhilah mengundi nasib dengan anak panah. Orang ini berjudi kemudian ingin untung, ya nggak bisa. Saya mau untung hidup tenang, terus kemudian dia judi online maupun offline, tidak bisa, tidak akan dapat. Itu tidak akan beruntung. Yang dapat adalah buntung. Dia tidak beruntung tapi buntung. Nah ini yang kemudian menjadi salah. Wah saya tuh, karena kalau misalkan judi, kalah penasaran, menang bikin ketagihan. Enak ya, enak gitu. Apalagi kemudian judinya sekali sudah ada rekayasa terkait dengan dengan alat-alatnya dibuat sedemikian rupa. Maka kayak misalkan judi online. Oh ini contoh ya, bukan langsung diminta lokasinya. Kan macam-macam di HP, di gadget dan sebagainya. Boh piye mainnya saya juga nggak tahu. Tapi kan muncul kan di beranda-beranda. Maka Bapak Ibu kalau misalkan ada misalkan seperti ini, tampilan seperti ini di HP sang anak atau di laptop atau di komputer, segera diperiksa. Apakah ada unsur judi online atau tidak? Jangan-jangan nanti suatu saat ada tagihan ke rumah 831 juta. Apa ini? Ternyata oknum anaknya ada yang main judi online menggunakan akun orang tuanya. Lah kok bisa? Oh berarti orang tuanya juga pemain judi online. Nah ini menjadi bermasalah. Maka ini tidak akan memberikan ketenangan. Ini kan bisa dilakukan dimanapun gitu ya. Jangan dilakukan. Kita tutup saja. Nah ini, maka fastanibu, jauhilah perbuatan yang demikian itu. Inilah pengharaman khamr. Kalau dulu pernah diperbolehkan kemudian diharamkan oleh Nabi SAW. Dari 4 ayat ini atau 4 yang diturunkan, 4 ayat ini adalah yang berkaitan dengan kita adalah yang pertama, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau orang tua mengajak pada yang buruk, tolak, tidak boleh taat, tapi tetap berbuat baik terhadap mereka di dunia. Itu yang kemudian diperintahkan kepada kita. Apalagi kalau orang tua itu berbuat baik, maka kita juga harus berbuat baik. Nah, jamaah rahimakumullah, ini Al-Maidah ayat yang ke-90. Kemudian juga di sini, An Asma binti Abi Bakar qalat, keterangan dari Sayyidah Asma binti Abi Bakar, putrinya Abu Bakar. Atatni ummi raghibatan. Ibuku mendatangiku, raghibatan dalam bentuk ingin. Ada menyebutkan ingin masuk Islam. Fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam masa Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Fasa'altun nabiyya afa asiluha, apakah saya harus menyambungnya? Qala na'am. Jadi kalau ada orang tua terhadap anaknya yang dulu orang tuanya itu kemudian tidak beriman, dia dalam keadaan kufur, kemudian ingin beriman, datang kepada anaknya, apakah harus diterima dengan baik? Qala na'am, iya, harus diterima dengan baik. Qala Ibnu Uyainah, fa'anzalallahu azza jalla fiha la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-8. Kita lihat di bagian bawah Mumtahanah. Ayat keberapa tadi Bapak Ibu? 8. Ini. La yanhaakumullahu, Allah tidak melarang kamu, 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini, berbuat baik dan berlaku adil kepada orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama. Walam yukhrijukum min diyarikum, dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Antatabarru wa tuqsitu ilaihim. Ini failnya di sini Bapak Ibu. Ini jadi la yanhaakumullahu 'anil ladzina. Allah itu tidak melarang kalian, di sini maf'ul bihnya, antabar wa tuqsitu, berbuat baik dan berlaku adil kepada orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama. Jadi kalau kita berbuat baik terhadap mereka itu nggak apa-apa, tidak apa-apa, karena mereka tidak memerangi. Tapi kalau sudah memerangi seperti yang di Palestina, ya harus dilawan, kan gitu, karena memerangi. Dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Dia tidak memerangi kita dan tidak mengusir kita, maka kita boleh berbuat baik terhadap mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Nah, kalau kita lihat di sini jamaah rahimakumullah, adalah ta'imatun tas'aluni syai'an, ingin meminta sesuatu. Dikatakan fi ahdi Quraisy id ahadu Rasulullah sallallahu wa huwa fi Muslim aidan wa arada dzalika ma baina Hudaybiyah wal Fathi. Ini menjelaskan bagaimana ketika ada orang tua ingin kemudian berbuat baik, mau masuk Islam, maka anaknya harus tetap memperlakukan orang tuanya dengan perlakuan yang baik. Kalau di awal tadi adalah orang tua yang ngajak berbuat syirik, kalau ini orang tua dalam keadaan tidak baik, kemudian mau masuk Islam, bagaimana harus diperlakukannya? Maka kemudian disebutkan bahwa lau ja'at ragibatan fil Islam lam tahtaj asma an tasta'dina fi silatiha li syuyu' ta'allufi alal islami min fi'lin nabi wa amruhu bihi. Jadi kalau misalkan orang tuanya mau masuk Islam, tetap kemudian diterima dengan baik. Bukan berarti kalau anak kemudian terus balas dendam. Dulu saya dimarah-marahin, saya kemudian diancam, keperlakukan dengan keras dan kasar, sekarang mau masuk Islam enak aja, nggak bisa. Nggak boleh, harus tetap diperlakukan dengan baik. Kita sudah membahas terkait dengan adab orang tua ini, adab birrul walidain, berbuat baiknya anak terhadap orang tua. Ini kan sudah berbulan-bulan. Seyogyanya kita yang masih punya orang tua harus tetap berbuat baik terhadap mereka, tanpa harus menunggu ketika mereka itu sudah sepuh, atau nunggu sampai S3 sudah sangat sepuh. Nah, maka hadis Asma ini menunjukkan inna ummi qadamat alayya ragimatan musyrikatan fa afa usaliha. Tetap harus dicambung, silaturahimnya harus tetap disambung. Bagaimanapun juga Islam adalah rahmatan lil alamin. Ya, walhasil anal makna atatni ummi ragibatan fi silati wa hiya ragimatan nafiratan anil Islam ghadbai il islami wa hijrati. Dulu meskipun dulu pernah marah ketika musim hijrah, orang tuanya marah. Ketika musim awal-awal dakwah Islam, orang tuanya marah. Tapi sekarang kan sudah kemudian mau masuk Islam. Sekalipun orang tuanya itu ada keingintahuan untuk mempelajari Islam misalkan. Kemarin nggak tahu ya, video orang anak kemudian video call sama ibunya, ya bahasanya sih daerah kayak bahasa pecahan Rusia dan sebagainya, atau dari Rusia.
Dia sudah masuk Islam dan sampai di Makkah, di tanah suci. Kemudian video call sama ibunya, diperlihatkan suasana. Dia menunjukkan berbuat baik terhadap ibunya. Ibunya mengatakan, ya Allah, sungguh istimewa kamu sampai di tempat itu. Di saat orang lain kemudian berlomba-lomba sampai di tanah suci, ternyata kamu sudah di sana. Gitu. Ajaklah ibu ke sana. Ada keingintahuan. Orang tua ingin mengetahui kemudian kondisi keislaman anaknya. Bagaimana kalau kamu berislam? Kalau saya berislam nanti bagaimana ya? Diperlakukan seperti apa? Tanya-tanya seperti itu harus diterima dengan baik. Tanya-tanya aja. Dari kemarin tanya tentang Islam. Ternyata nggak masuk Islam. Bikin repot saja gitu. Nggak boleh demikian. Siapa tahu dengan penjelasan yang baik itu kemudian menjadi sebab orang kemudian mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tetap watuhsinu ilaihim, tetap berbuat baik terhadap mereka yang ingin mengetahui tentang Islam. Nah, ini kemudian disebutkan demikian. Maka kalau dari Ibnu Umar, ra'a Umar radhiyallahu anhu hulatan siyara'atu faqala ya Rasulullah ibta' hadhi falbisha yaumal jum'ah wa idza ja'akal wufud qala innama yalbasu hadhi man la khalaqa lahu. Ini berkaitan kemudian dengan masalah pakaian yang kemudian akan dipakai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam minha bihulalin fa arsala ila Umar bihullah fa qala kaifa albisuha wa qad qulta fiha ma qulta. Qala inni la utikaha litalbisa walakin tabi'aha aw taqsuha. Fa arsala biha Umar ila akhir lahu min ahli Makkah qabla ay yuslim. Bagaimana kemudian jamaah rahimakumullah kalau kita tarik dengan kondisi sekarang ini kadang kemudian di hari raya Idul Fitri ada nggak kemudian anak yang memberikan hadiah pada orang tuanya itu dengan bentuk pakaian? Coba ditanya, kalau ibu-ibu biasanya minta apa, Bu? Kain. Kalau yang yang udah sepuh kan mintanya adalah kain ya. Kalau masih muda nanti kan kemudian baju model. Selama anak masih bisa memberikan, belikan. Kalau membagian orang tua Allah juga akan bahagia. Kalau bapak-bapak napa nggih? Sarung, baju koko, peci. Itu bapak-bapak ngapunten yang lahir tahun 50, 60, 70. Kalau bapaknya lahir tahun 80 apa yang diminta? Paling celana kain, baju koko gitu. Kalau bapaknya lahir tahun 2000-an apa yang diminta? Bapaknya lahir tahun 2000-an, Pak. Jadi sudah menikah usia 21 tahun. Iya. Nah, itulah. Maka tetap menjaga hubungan baik anak dengan orang tua. Kebahagiaan orang tua adalah kebahagiaan Allah. Kebahagiaan orang tua adalah ketenangan sang anak. Mudah-mudahan dengan selalu kita mengaji ini kemudian memperbaiki hubungan kita dengan orang tua kita masing-masing. Dan juga kemudian dengan mertua, tetangga-tetangga yang lebih tua itu tetap menjadi hubungan yang lebih baik. Demikian ibu bapak jamaah rahimakumullah. Ada yang ditanyakan? Nanti. Kalau tidak ada, mari kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.